Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan meneruskan tentang babut thaharah. Pengertian dari thaharah atau bersuci. Thaharah menurut arti dari secara lughat atau bahasa yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut arti dari syara ada beberapa penafsiran, antara lain ialah mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Air adalah alat untuk bersuci, dan air yang sah untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam air es, sedangkan air yang terakhir yaitu air embun. Ketujuh macam air tersebut diringkas menjadi 2, yaitu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Pembagian air itu ada 4. Yang pertama, air yang suci dan menyucikan kepada lainnya dan tidak makruh untuk memakainya. Air yang demikian disebut air mutlak, yang jauh dari qayd atau ikatan yang tetap. Jadi tetap dinamakan air mutlak bagi air yang mempunyai qayd munfaq, terlepas, seperti air sumur atau air hujan, air embun, air sumber, dan air es yang sudah hancur. Air yang kedua yaitu air suci yang menyucikan tapi makruh untuk memakainya untuk badan dan tidak makruh untuk pakaian, yaitu air yang dipanaskan pada matahari. Menurut syara, air yang dipanaskan pada sinar matahari hukumnya makruh apabila tempatnya selain emas dan perak seperti besi, tembaga, dan timah. Apabila air yang panas tersebut menjadi dingin lagi, maka hukumnya tidak makruh. Imam Nawawi memilih pendapat bahwa air tersebut hukumnya mutlak tidak makruh. Memakai air yang sangat panas atau sangat dingin hukumnya makruh sebagaimana air yang dipanaskan. Air suci yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak bisa menyucikan kepada lainnya, yaitu air musta'mal, yakni air yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Jika air tersebut tidak berubah atau bertambah dari asalnya sesudah dianggap adanya air yang meresap pada sesuatu yang dibasuh, termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan adalah air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya yang disebabkan kecampuran benda-benda suci sehingga menghilangkan nama kemutlakan air tersebut. Maka air tersebut dihukumi suci tetapi tidak menyucikan. Perubahan air tadi baik dengan panca indera ataupun dengan secara perkiraan atau takdiron. Sebagaimana bila air tersebut kecampuran benda-benda yang kebetulan sifatnya sama, misalnya kecampuran air mawar yang sudah hilang baunya atau kecampuran air mustakmal. Apabila air yang berubah itu tidak sampai menghilangkan nama air mutlak, seperti air yang sedikit mengalami perubahan disebabkan bercampur benda suci, atau air tadi berubah sebab campur dengan benda-benda yang mempunyai sifat yang sama dengan air dan diperkirakan benda tadi berbeda sifatnya, tetapi tidak merubah keadaan air tersebut, maka air tersebut hukumnya suci dan menyucikan. Air najis yaitu air suci yang terkena najis. Yang keempat yaitu air najis atau yaitu air suci yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama air yang sedikit kurang dari 2 kolah yang terkena najis baik berubah atau tidak. Yang pertama, dan yang kedua air yang banyak atau 2 kolah atau lebih yang berubah sebab kemasukan sesuatu baik berubahnya itu sedikit atau banyak. Yang dimaksud air 2 kolah menurut ukuran di negara Baghdad yaitu sebanyak 500 kati atau 10 blek.
Ini pendapat yang sah. Sedangkan ukuran per 1 kati menurut pendapat Imam Nawawi adalah bernilai 120 dirham atau lebih 4,7 dirham. Dan air 2 kolah kalau diukur dengan liter maka sebagai berikut. Menurut Imam Nawawi itu berjumlah 174,580 liter. Sedangkan menurut Imam Rafi'i itu berjumlah 176,245 liter. Sedangkan menurut ulama yang ada di Irak itu berjumlah sangat tinggi sekali dengan mencapai jumlah 245,325 liter. Itulah secara ukuran air 2 kolah yang diukur dengan secara liter.